Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sebagai warisan akan menerima kedudukan sebagai adipati di Jipang. Demikian menurut Sunan Kudus. Senopati akan ikut berbicara, tetapi ditegur Ki Juru Martani. Maka dia pun terdiam. Akhirnya rencana Sunan Kudus itulah yang dilaksanakan Pangeran Benawa di Jipang, merasa terpaksa melaksanakan rencana itu. Sangat sakit hatinya. Senopati sudah kembali ke Mataram. Ki Juru selalu memberi nasihat. Senopati jangan banyak ikut campur tangan perbuatan kekuasaan antara Pangeran Benawa dan Adipati di Demak. Mereka masih bersaudara meskipun sampai terjadi perang. Ya, biarkan saja. Lebih baik bersedekahlah kepada para fakir miskin dan selenggarakan pengajian, mengirim doa untuk arwah para leluhur yang sudah dipanggil Allah, agar kamu mendapat berkatnya. Senopati menuruti perintah pamannya. Jadilah Adipati Demak menggantikan Sultan di negara Pajang. Orang-orang Demak banyak yang pindah ke sana. Mereka lalu membangun rumah-rumah, sementara tanah sawah, ladang orang Pajang dikurangi sepertiganya untuk diberikan kepada orang-orang Demak. Di antara mereka banyak yang diangkat kedudukannya dengan pangkat dan jabatan tertentu. Sementara orang-orang Pajang yang dikurangi sawahnya menjadi sakit hatinya, serta menghujat kepada Sultan baru itu. Mereka membuat kerusuhan di negara Pajang. Banyak orang menjadi pencuri, penyamun, perampok, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Ada yang meninggalkan rumah dan kampung halaman, berpindah ke Mataram. Menteri Pengalasan di Pajang utusan ke Mataram memberitahu kepada Senopati kalau negara Pajang sekarang terlalu kacau peraturannya. Ia memanas-manasi Senopati agar mau memperkacau peraturannya dan mau memberontak terhadap negara Pajang, lalu mengganti jadi raja di sana. Jika Senopati mau menyerbu Pajang, pasti bala Pajang semua akan berbalik membantu Senopati. Jawab Senopati kepada utusan, kamu laporkan kepada Ki Pangelasan. Begitu, terima kasih atas kepercayaannya kepadaku. Tetapi aku belum punya niat demikian. Jika sudah ada perintah Allah, saya dikehendaki jadi raja di sana. Mudah saja merusak Pajang. Utusan itu lalu kembali ke Pajang. Pangeran Benawa yang ada di Jipang begitu sedih hatinya. Kurang makan, kurang tidur. Bila malam tidur di pelimbahan tritisan, tidak terlindung atap. Waktu itu Pangeran Benawa bermimpi bertemu dengan almarhum Sultan Pajang. Diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Senopati ing Alaga. Setelah bangun, lalu utusan di Mataram, Senopati dimohon ke Jipang. Utusan segera berangkat bertemu dengan Senopati.
segala perintah Pangeran Benawa sudah disampaikan utusan. Sampaikan kepada Adimas, saya diminta ke Jipang. Apa perlu jika aku akan diajak merebut negara Pajang? Aku tolak mentah-mentah. Merebut negara dengan sesama saudara, aku tidak mau ikut-ikutan. Dan aku sudah diberi negara sendiri oleh Sultan Pajang. Mataram inilah yang menjadi warisanku. Sudah sampaikan pesanku itu kepada Dimas Pangeran Benawa. Utusan segera kembali ke Jipang. Semua yang diperintahkan oleh Senopati dilaporkan. Pangeran Benawa berkata, kembalilah lagi ke Mataram. Kamu sampaikan kepada Kakang Senopati bahwa aku dulu mendapat amanat dari almarhum Rama Prabu yang memerintahkan agar aku harus menurut segala kebijaksanaannya. Sebab Kakang Senopati gantinya Kanjeng Rama yang sudah dipanggil Allah. Dan negara Pajang akan aku serahkan kepada Kakang. Kakang Senopati adalah putra pertama dari Rama almarhum. Sudah wajib menggantikan sebagai raja. Jika adipati yang menggantikan, aku sungguh tidak rela. Lebih baik aku segera mati saja. Jika Kakang merelakan kematianku, pasti tidak akan menuruti kata-kata saya ini. Sudah, segera berangkatlah. Utusan segera berangkat lagi. Setelah sampai di hadapan Senopati, disampaikanlah perintah dan pesan Pangeran Benawa dari awal sampai akhir. Senopati ing Alaga setelah mendengar semua pesan Pangeran Benawa sangat gembira, tetapi juga terharu terhadap adiknya itu. Lalu berkata, kalau demikian yang dikehendaki Adimas, negara Pajang akan saya miliki. Kamu laporkan kepada Adimas agar pergi ke Mataram lengkap dengan seluruh prajurit dan senjatanya supaya lewat di tanah Gunung Kidul. Saya juga akan menjemput Adimas utusan, lalu pamit pulang. Perjalanan sangat tergesa-gesa, segera ingin bertemu Pangeran Benawa. Setelah sampai di Jipang, lalu melaporkan hasilnya perutusannya dari awal sampai akhir.